Nah ini juga bagus nih, saya juga tertegun gitu pas bacanya. Padahal ya gini doang gitu. Semua ide baru hanyalah campuran atau leburan dari satu ide lain atau lebih. Nah ini, ide itu hanya campuran atau leburan. Nah makanya saya juga iya lagi. Ya itu saya juga melebur antara booktuber di YouTube begitu, Instagram tuber, bookstagram begitu. Kemudian ya apa gimana gitu. Saya campurkan, saya aduk padu padankan. Saya tuh mau bikin video review buku seperti mereka aja, cuma bedanya pakai sayanya anime gitu. Tapi nggak mulai-mulai men karena recordnya PR, editnya apa lagi. Jadi emang butuh orang lagi atau gimana, I don't know. Kalaupun ada orang saya nggak punya duit. Kalau banyak proyeknya cair banyak mah duit lancar mah berani gitu, tapi ya gitulah. Nah tapi kan ide-ide itu kan campuran dari ide-ide yang ada gitu. Nah kawan-kawan juga barangkali sama gitu. Ambil si ini Genshinnya mainnya time attack, di si ini mainnya nyari harta karun ya kalau nggak salah ya, atau si ini mainnya dairy-nya ini, si ini mainnya apa gitu. Nah ya udah aku campurkan seperti asik kalau dibikin begini misalnya. Nah atau misalkan apalagi ya, oh yang karaokean gitu, yang karaoke si ini karaoke-nya live karaoke-nya dangdut, si ini jazz mulu ya, gue campurin misalkan atau apa ya. Pada akhirnya kan ide itu adalah leburan dari ide-ide yang lain atau lebih, dan itu kan ide-ide itu dapatnya dari luar gitu, dan orang yang kita lihat, referensi dari orang yang kita baca gitu. Nah ini menjadi unik adalah ketika ada berapa garis di atas katanya, ya dua kan. Tapi pas di ini gitu, pas dijelasin garis pertama, garis kedua, tetapi ada garis ruang kosong di antaranya. Makanya nih, ini satu, ini dua, ini tiga. Jadi tiga garis men, padahal cuma dua garis. Tapi ada garis ketiga itu yang garis kosong. Yang ini jadi garis ketiga ini. Nah, poinnya adalah ketika kita mendapatkan A dan referensinya B, barangkali kita bisa, ya hasilnya adalah bisa AB, bisa B plus, bisa jadi C, bisa jadi D, bisa jadi BA, apapun itu. Karena ya yang garis kosong ini adalah representatif dari kita memolesnya seperti apa, kita akan melakukannya seperti apa gitu ketika referensinya A B C D E dan G gitu, A B C D E F G gitu. Wah mesin, iya juga ya. Makanya pada akhirnya kalau emang kita harus cari referensi sebanyak itu sih bener, biar bisa dapat banyak lagi gitu. Makanya ini kalau seolah-olah kayak 1 tambah 1 sama dengan 3, karena jadinya ada garis 3 nih yang kesini. Menarik memang. Makanya kalau ide itu adalah hanya campuran ide, hanya campuran dan leburan dari ide yang lain aja gitu. Sorry. Nah, seperti sisilah keluarga, kamu juga punya sisilah ide katanya. Sisilah keluarga kan dari atas ke bawah, nenek kamu sama kakek kamu gimana, dan anaknya adalah ayah, kakek nenek yang ibu itu ayah dan ibu, hasilnya kamu. Nah itu kan ada silsilah keluarga. Nah ide pun kayak gitu. Jadi kamu tuh adalah hasil dari para keluargamu yang di atas sana. Kakekmu yang buyut kamu di sana, kakek buyut kamu itu, kakek buyut yang ini dan sebagainya, akhirnya turun sebagian itu dari kamu gitu. Dan ya juga logis juga sih memang, makanya jadi silsilah ide, jadi ada silsilah ide. Kamu tuh adalah kumpulan dari ide-ide itu gitu. Dari mana itu ide-ide yang ada? Dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Dari A, dari B, dari C, dari AB, dari B, wah gitu dan sebagainya. Nah, ini juga poin encourage-nya bagus nih. Kamu tak bisa memilih keluarga, tetapi bisa menentukan guru, teman, dan musik yang kamu dengarkan, juga buku bacaan dan film yang kamu tonton. Nah, ini juga ini nyambung ke kalau dalam konteks kreasi. Ketika kita tuh ya ada anak, anggaplah kayak apa namanya tuh, kita takdirnya menjadi seorang kreator seperti ini. Ya sudah live streaming gini, jadi anime dan sebagainya. Kemudian
apa namanya tuh. Tapi kita tuh masih bisa menentukan circle yang mana yang mau kita deketin atau kita bangun, teman siapa ya gitu ya yang memang cocok sama kamu, referensi kamu, tontonan kamu, bacaan kamu, semuanya itu tuh menjadikannya dirimu gitu. Karena memang pada akhirnya tuh kita tuh diserap dari orang lain ke kita gitu, dari hal luar ke kita, dan kita tuh bisa menentukan loh kayak gitu tuh. Makanya memang apa ya namanya tuh, sehingga ide pun sama gitu. Kamu juga nontonin Mister Beast begini, nontonin ini begini begini gitu. Kebanyakan misalkan satu tema, ternyata itu YouTuber yang cenderung rame, apa ya namanya itu, kontennya tuh game show misalkan, atau ya itu ada duit-duitnya gitu, kayak mungkin apa sih, Billy Salim gitu ya, Mister Beast atau apa gitu. Nah kamu ketika kamu tonton itu kan berarti kamu tuh tiba-tiba ada kepikiran sesuatu gitu ketika sudah mencampurkan pikiran-pikiran itu. Jadi kamu tuh punya ide, aha, kayaknya nih saya bikin ini deh, kayaknya saya asik deh bikin ini, dan sebagainya gitu. Nah saya juga sama kayak ketika saya tuh lagi baca buku, saya senang baca buku setahun terakhir, kemudian mereview buku tuh asik, maksudnya ada artinya membahas buku ini tuh ada poin yang bahas itu, ketemu sama komunitas baca buku, saya sharing, mendengarkan mereka dan hal-hal lainnya gitu. Saya mendapatkan referensi dari mereka, buku-buku yang bagus, yang unik, yang menarik dan sebagainya. Saya juga bisa membagikan pandangan saya ke mereka dan mereka tuh tertarik, bahkan pengen beli bukunya gitu dan sebagainya. Itu kan kita saling silang gitu. Kayak gitu. Maka ya kamu juga bisa menentukan itu gitu. Kamu menentukan mau circle bacaan, tontonan apapun itu yang kamu konsumsi itu menjadikannya dirimu gitu. Kamu bisa memilih itu. Termasuk ide-ide juga, kamu cari ide-ide yang unik gitu. Ya memang bukan yang unik ya. Yang uniknya kamu. Tapi di luar sana tuh kira-kira hal yang masih menurutmu bisa kamu sesuaikan dengan referensi yang kamu dapatkan, lakukan. Makanya pantaskah dicuri? Jika iya lanjutkan, kalau tidak lanjutkan juga. Next. Nah ini nih, kamu adalah leburan pilihan yang kamu terima dalam hidup. Ya tadi kan, teman kamu, keluarga kamu, peer group kamu, lingkungan kamu, RT RW, kecamatan, kelurahan, kota, kabupaten, gubernur, ya gubernur lagi, provinsi dan sebagainya. Itu kamu tuh terima dari apa yang kamu akses gitu, apa yang kamu konsumsi. Ketika kamu konsumsi ya kamu pemikirannya demikian, secara sadar atau tidak sadar gitu. Karena memang pada akhirnya yang saya pelajari, manusia itu dikendalikan oleh 88% oleh subconscious gitu ya, alam bawah sadar, sama yang alam sadarnya itu 12%. Berarti kan ya alam bawah sadar berarti yang mengendalikan itu dari mana, tetap pada akhirnya informasinya dari luar. Nah teman kamu gimana, circle kamu gimana sebagainya gitu, dan pada akhirnya kamu mengkonsumsi seperti apa gitu. Itu pun sama, ide-ide juga sama. Kamu mau jadi kreatornya seperti apa juga terlihat dari orang lain juga kan, kreator-kreator sebelumnya gitu. Kamu adalah leburan pilihan yang kamu terima dalam hidup. Kamu adalah paduan dari beragam pengaruh yang kamu terima. Nah ini pengaruh yang kamu terima. Pengaruh yang kamu terima ya, pengaruh itu bersifat aktif ya, bukan pasif. Segimanapun di luar sana mempengaruhimu, memang lambat laun akan terpengaruh. Tapi tidak akan lebih cepat terpengaruh kalau kamu tidak merasa terpengaruh. Betul ya sih bahasanya gitu. Karena memang kamu harus terima dulu kamu tuh terpengaruh. Ya karena memang kamu memilihnya. Makanya kalau misalkan aku tuh gak terpengaruh tapi aku merasa gini mulu, secara tidak sadar ya kamu tuh terpengaruh gitu. Makanya ya itulah terapinya itu dengan cara ya kalau tidak bisa mengubah diri ya mengubah lingkunganmu untuk cari hal-hal demikian gitu. Nah ini Goethe, penulis asal Jerman, bilang kita dibentuk dan dipoles oleh hal yang kita cintai. Nah barangkali kita tuh merasa tidak lingkungan saya itu tidak mencintaiku misalkan, atau ya circle saya toksik gitu misalkan. Ya anggap saja di scanner VTuber lagi rame ini dari Desember kemarin kan, banyak seolah-olah kayak banyak purgatory gitu kan, ya gitu lah, mengerikan gitu kan. Terus ya jadi fuck up lah gitu, komunitas saya itu ambiar gitu, fuck off banget lah.
melelahkan gitu, drama mulu dan sebagainya. Nah itu tuh terima dulu emang komunitasmu begitu, baru yang lain cari yang kamu cintai. Makanya kamu bikin sendiri circle-nya, kamu tentukan komunitas apa yang memang kamu ingin ikuti, circle terdekatmu dan sebagainya gitu. Nah termasuk juga itu tuh dari secara psikososial. Kalau secara ide ya kembali lagi, kita itu gak melihat dari orang lain gitu, melihat dari hal yang di luar kita. Maka karena kalau kamu merasa terpengaruh, berarti kamu mengizinkanmu untuk pengaruh, karena kamu adalah apa namanya itu, kamu menerima keterpengaruhan itu, mengizinkannya.